kelas A2. Sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari bab 2, yaitu lingkaran. Sebelum itu, apa sih itu lingkaran? Menurut dari pengertiannya, lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu, yaitu pusat lingkaran, di mana pusat lingkarannya ada di tengah-tengah. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama merupakan titik pusat. Di gambar ini titik pusatnya adalah titik O yang ini. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari ini yang dibuat gambar itu ada garis OA, OB, OE, dan OC. Yang ketiga ada diameter. Diameter di sini itu adalah garis AC. Kemudian ada busur. Busur itu adalah garis lengkung. Ini garis lengkungnya di sini. Yaitu ada garis AB, kemudian ada garis BC dan garis AC. Dan selanjutnya ada tali busur. Tali busur adalah garis yang di sininya, yaitu garis CD. Kemudian tembereng adalah garis yang diarsir, yang ini garis yang diarsir, yang dibatasi oleh tali busurnya. Kemudian ada juring. Juring itu adalah garis di mana dia itu berbentuk seperti segitiga, yaitu seperti yang menurut gambar, yaitu adalah garis OAB. OAB. Dan yang terakhir ada apotema. Apotema adalah garis yang di sini yang membagi, yaitu garis OD. Kemudian masuk materi selanjutnya adalah sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dimana dia pusatnya itu terletak di titik pusat pada lingkaran. Kalau bergambar, sudut pusat ini yang digambar adalah APB. Dan rumus dari sudut pusat adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Menurut gambar, jadinya sudut APB sama dengan 2 kali ACB. Yang kedua ada sudut keliling. Sudut keliling menurut gambar dapat ditentukan sudut kelilingnya itu merupakan AQB, di mana sudut keliling adalah titik sudutnya itu terletak pada keliling lingkarannya. Dan rumus dari sudut keliling adalah 1/2 dikali sudut pusat. Bergambar, jadinya rumusnya dapat ditentukan, yaitu sudut AQB sama dengan 1/2 dikali AOB. Dan jika sudut keliling yang menghadap diameter, maka sudut tersebut dinamakan sudut siku-siku yang memiliki derajat 90 derajat. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang busur, luas juring, luas tembereng, serta perbandingan jika diketahui salah satunya. Yang pertama ada panjang busur AB, itu rumusnya adalah sama dengan sudut alfa per 360 derajat dikali 2VR. Kemudian untuk mencari luas juring, yaitu sudut alfa per 360 derajat dikali VR kuadrat. Dan untuk mencari luas tembereng, itu rumusnya adalah luas juring OAB dikurang dengan luas segitiga AOB, di mana luas segitiga AOB ini rumusnya itu adalah alas kali tinggi per 2. Dan perbandingannya jika diketahui salah satunya itu bisa seperti ini yang saya tulis, yaitu sudut AOB per sudut COC sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD jika diketahui salah satu antara sudut AOB atau panjang busur. Dan jika yang diketahui luas juringnya dan ditanya busur, maka tinggal nanti P busur panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring AOB per luas juring OCD. Tinggal kita sesuaikan dengan soal yang diminta. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama bisa dilihat dari yang di papan. Diketahui itu titik O merupakan titik pusat dan besar sudut ADB yang merupakan sudut kelilingnya adalah 70 derajat, dan yang ditanyakan itu adalah berapakah besar dari sudut BOC yang merupakan sudut pusatnya. Pada cara penyelesaiannya adalah kita masuk ke rumusnya. Jadi sudut BOC sama dengan 2 kali sudut keliling sama dengan 2 kali 70 derajat, maka akan menghasilkan 140 derajat. Selanjutnya contoh soal yang kedua bisa kita lihat di
Dan yang ditanyakan adalah luas juring QOR. Berapakah itu luas juring tersebut? Jadi kita masuk ke rumus dengan data-data yang kita sudah ketahui. Jadinya panjang busur PQ per panjang busur QR sama dengan luas juring POQ per luas juring QOR. Angkanya kita masukin ke rumus, jadinya 12/30 sama dengan 45 per luas juring QOR. Nah, yang bisa kita sederhanakan dulu. Jadinya 12/30 bisa kita sederhanakan, bisa menjadi 2/5 sama dengan 45 per luas juring QOR. Dan ini kemudian kita akan kali silang ini. Setelah kita kali silang akan menghasilkan nanti luas juring QOR dikali 2 sama dengan 5 dikali 45. Maka akan menghasilkan luas juring QOR 2 sama dengan 225. Luas juring QOR sama dengan 225 dibagi 2 akan menghasilkan 112,5 cm persegi. Maka luas juring QOR adalah 112,5 cm persegi. Di sini ada latihan soal mengenai lingkaran. Coba kalian kerjakan soal ini dulu. Nah, satu ada latihan soalnya. Jawaban di latihan soal nomor 1 adalah 192. Mengapa demikian? Karena di soalnya jika besar sudut ABD adalah 96 derajat, di mana sudut ABD adalah sudut keliling, dan maka tentukan besar sudut COD, di mana sudut COD merupakan sudut besar. Maka jawabannya adalah sudut COD sama dengan 2 kali sudut ABD sama dengan 2 kali 96 derajat, maka hasilnya ada 192 derajat. Maka besar dari sudut COD adalah 192 derajat. Nah, lanjut ke latihan soal nomor 2. Bisa kita lihat di soal, jika panjang dari jalannya adalah 35 cm, besar sudut AOB adalah 60 derajat, maka hitunglah A panjang busur AB, B luas juring OAB, dan C luas kemereng. Masuk ke penyelesaian, kita masukkan ke rumus-rumusnya. Yang pertama, A panjang busur AB. Maka alfa per 360 derajat dikali 2 PR. Maka 60 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 35. Yang bisa kita sederhanakan, 60 sama 360 bisa kita sederhanakan. Habis itu setelah itu 7 sama 35 bisa kita bagi menjadi 5 yang menjadi 1. Ini kan 60 sama 360 ini bisa bagi, ini jadi 1, 360 jadi 6. Dan 6 ini bisa kita sederhanain sama 2 yang di sini, ini jadinya 3, ini jadinya 1. Jadi nanti hasilnya itu bakal 22 dikali 5 akan menghasilkan 110/3 akan menghasilkan 36,6 cm. Maka panjang busur AB adalah 36,6 cm. Yang B, luas juring OAB. Kita masuk ke rumus, alfa per 360 dikali VR kuadrat, maka 60 per 360 derajat dikali 22/7 dikali 35 kali 35. Yang bisa kita sederhanakan, di mana di sini 60 sama 360 bisa kita coret-coret, jadinya ini 1, jadinya 6. 7 sama 35 bisa kita coret, jadinya ini 5, ini 1. Maka 22 dikali 35 dikali 5 akan menghasilkan 3.850/6. Maka akan menghasilkan 641,6 cm persegi. Maka luas juring OAB adalah 641,6 cm persegi. Ya, luas kemereng. Untuk di luas kemereng kita harus nyari dulu luas segitiganya. Berarti A kali T per 2 sama dengan 35 kali 35/2 akan menghasilkan 1225/2, menjadi hasilnya adalah 612,5 cm persegi. Maka luas dari segitiganya adalah 612,5 cm persegi.
Kemudian baru kita masuk ke rumus luas lembereng, di mana luas juring dikurang dengan luas segitiganya, maka akan menghasilkan jadinya 614,6 dikurang dengan 612,5 akan menghasilkan 29,1 cm persegi. Maka luas lemberengnya adalah 29,1 cm persegi. Nah, sekian dari pemaparan dan penjelasan materi yang dapat saya paparkan mengenai bab 2 materi lingkaran. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.